Pagi. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang mengembangkan kalimat bahasa Inggris yang efektif. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama perkenalkan Mbak terlebih dahulu. Okay, good morning, Alfred, and good morning, sir. Good morning. We from Group 2 will present paper on developing effective English sentence. Before introduce, my name is Lena Safitriani. Dominika Sujani, Rika Yana, Bandia Sandi Pamit, Christina Iris. Baiklah, di sini teman kami akan menjelaskan dan mau teman-teman mendengarkannya. Silakan. Baik, di sini presentasi kami tentang mengembangkan kalimat bahasa Inggris yang efektif. Dalam mengembangkan kalimat bahasa Inggris yang efektif, kami akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kosakata bahasa Inggris yang baik, bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan meningkatkan bahasa Inggris yang baik, serta bagaimana strategi bahasa Inggris yang efektif. Yang pertama di sini yang akan kami jelaskan yaitu mengenai bagaimana meningkatkan kosakata bahasa Inggris. Dalam menulis kosakata bahasa Inggris yang perlu kita perhatikan itu kita harus mengenal betul, kita harus hafal betul bagaimana penggunaan tanda baca, kapitalisasi, serta penyusunan ide untuk penyusunan sebuah kalimat yang baik dan mudah dipahami. Dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris banyak sekali yang perlu kita perhatikan dan banyak sekali yang untuk kita meningkatkan dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris. Yang pertama itu membaca atau baca. Semakin banyak kita membaca akan menambah wawasan kita. Seperti kita membaca novel, majalah, surat kabar. Dari situ kita akan banyak menemukan kata-kata baru. Yang kedua, buat kamu sendiri. Dalam membuat kamu sendiri itu juga sangat baik untuk menulis kata baru yang kita temukan. Dengan menulisnya akan lebih cepat mengenal kata baru yang kita temui. Selain itu, kamus pribadi juga akan meningkatkan rasa percaya diri kita untuk belajar lebih banyak kata baru. Yang ketiga, pelajari satu kata setiap hari. Dengan mempelajari satu kata setiap hari sangat efektif dalam meningkatkan bahasa Inggris kita. Yang keempat, terlibat dalam percakapan. Berbicara dengan orang lain dapat membantu kita memperlancar bahasa Inggris kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh kalian. Selanjutnya, dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, banyak orang mengambil kursus atau pelatihan tertentu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Ada beberapa hal yang mempengaruhi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang pertama itu mendengarkan atau listening. Merupakan hal yang amat penting dalam mempelajari bahasa Inggris. Untuk belajar mendengarkan dengan efektif adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua, membaca atau reading merupakan sebuah kegiatan yang dapat memajukan proses pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih cepat karena membuat pikiran terbiasa dalam mengartikan sebuah kalimat. Terbiasa
Dilanjutkan dengan penjelasan selanjutnya oleh Sandi. Baik, yang selanjutnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan berbahasa Inggris dengan baik. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan berbahasa Inggris dengan baik, yang pertama, membaca merupakan cara pertama untuk mengasah kemampuan dalam berbicara, dalam berbahasa Inggris dengan banyak membaca lelatun dalam berbahasa Inggris. Dua, mengamati segala hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Ketiga, menulis. Setelah banyak membaca dan mengamati, pemahaman bahasa Inggris pastinya akan lebih meningkat. Untuk lebih meningkatkan kemampuan lebih baik kita untuk menulis dalam bahasa Inggris. Yang keempat, pelajari satu kata setiap hari. Dengan mempelajari satu kata setiap hari dapat menambah kata baru dalam bahasa Inggris. Yang kelima, praktek berbicara. Tujuan dari bahasa itu untuk berkomunikasi, maka kita harus belajar untuk berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris. Setelah terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris, secara otomatis kita akan belajar untuk memperbaiki tata bahasa kita yang biasa digunakan dalam berbicara. Yang keenam, buat catatan kecil. Jika kita menemukan kosakata baru yang tidak kita ketahui artinya atau yang sering didengar, sebaiknya membuat catatan kecil untuk membantu Anda agar lebih mudah meningkatkan dan mempelajarinya lagi saat ada waktu. Baik, selanjutnya belajar strategi belajar bahasa Inggris yang efektif. Banyak dari orang belajar bahasa Inggris menjadi putus asa karena tidak ada kemajuan dalam belajar bahasa Inggris. Dan dari kita juga banyak mempunyai cara belajar yang berbeda-beda, seperti gaya belajar, kepribadian, minat, tujuan, pengalaman belajar di masa lampau. Beberapa karakteristik strategi dalam belajar bahasa Inggris seperti dorongan untuk berkomunikasi. Dorongan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris salah satu ciri khas orang dalam belajar bahasa Inggris seperti mencari seorang untuk belajar bahasa Inggris atau lawan bicara. Bila kita mempunyai kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, kita berusaha dengan berbagai cara seperti gerakan tangan atau menggunakan penjelasan dengan kata-kata lain untuk dapat menyampaikan kata bahasa yang kita tidak mengerti. Selanjutnya, keinginan untuk melatih bahasa Inggris. Seperti berpartisipasi dengan kelas, selalu memanfaatkan kesempatan untuk berlatih dengan teman sekelas. Minat untuk mempelajari tata bahasa Inggris. Memperhatikan pola-pola kalimat, mempelajari bagaimana unsur-unsur kalimat itu disusun, kemudian berdasarkan pengaturan itu mereka mencoba menyusun kalimat-kalimat baru untuk mengekspresikan maksud mereka.
memberi perhatian terhadap fungsi dan arti suatu ucapan dari bahasa. Banyak dari kita mengucapkan kata atau bahasa tapi kita tidak mengerti arti dan fungsi dari kata yang kita gunakan. Maka dari itu dalam belajar bahasa Inggris perlu atau penting kita mengerti atau mengetahui fungsi dari bahasa yang kita gunakan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Okay, for our group who want to invite her opinion 3 questions for group who want to ask time and place invite. Maka dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Athama Diana dari kelompok 7. Saya mau bertanya, bisa tidak kalian mencontohkan cara berbahasa dengan baik yang benar dalam bahasa Inggris, sekalian dengan artinya? Terima kasih. Oke, baik. Saya akan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang di situ tadi kan dibahas tentang cara mengamati kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengamati dalam berbahasa Inggris yang baik dan benar? Itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Nadara. 3. Baiklah, saya mau bertanya. Di situ kan tertera sebuah kalimat frase ataupun idiom lainnya. Contoh dari kalimat frase atau idiom lainnya itu seperti apa? Terima kasih. Baiklah, saya akan mempersilakan buat kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bajara tadi. Yaitu bagaimana cara mengamati cara berbahasa Inggris dengan baik. Yaitu kita misalnya kan kita menonton film-film yang berbahasa Inggris gitu kan. Misalnya kita nonton kan, dan disitulah kita coba, jangan kita hanya sekedar menonton, tetapi kita coba menghayati cara bicaranya dan juga kita lihat arti apa yang dia bicarakan. Terus itu dan kita juga perhatikan cara pengucapannya, cara kosakatanya, atau frase-frase tertentu yang berbagai konteks yang diucapkan para aktor atau artis dalam film tersebut. Kayak gitu. Jadi pelajaran Contoh dalam berbahasa Inggris yang baik dan benar dalam berbahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali cara untuk kita berbahasa Inggris yang baik. Yang pertama tuh dari kita menguasai kosakata. Contohnya tadi kan tanda baca segala kapitalisasinya. Contohnya sendiri, misalnya kan kebanyakan orang sekarang tuh kan ngomongnya, lo gini tuh, lo mau kemana gitu. Biasanya kan pakai bahasa gaul gitu. Itu kan masih kalimat yang tidak baik, itu kurang baik gitu kan, karena masih kurang sopan lah ibaratnya. Kalau yang baik sendiri misalnya, kalau biasa tuh kan, aku tuh kan biasa orang ngerti saya mau kesini gitu. Jadi banyak sekali contoh yang bisa kita lihat seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Belum jelas, saya suruh contoh bahasanya yang baik.
Markov. Baik, saya akan menjelaskan lebih jelas lagi pertanyaan dari Atta yang dia minta tadi kan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya tuh misalnya kalimatnya gini. Ayah tuh menulis sebuah surat. Jadi bahasa Inggrisnya tuh my father write a letter. Maksud jelas? Oke, thank you sudah. Apakah sudah ada yang sisa satu pertanyaan lagi? Kalau mau dijawab sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devita. Pertanyaannya, contoh kalimat cari dari fase ataupun indong lainnya. Fase, gabungan kata. Misalnya, dokumen penting yang sebaliknya disimpan di lemari besi. Lemari besi itu gabungan dari katanya agar lebih aman. Gabungan kata, fase gabungan kata. Lemari besi. Lemari dengan besi digabungkan. Fase gabungan kata. Iya. Apakah sudah jelas? Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Selamat pagi, terima kasih.